Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 21 Januari 2022. Hari keempat Pekan Doa Sedunia. Peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai dengan 21. Mazmur bab 56 ayat 2, 3, 4, 6 dan 11. Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kitab pertama Samuel terus menampilkan sosok Raja Saul dan Daud kepala pasukannya. Saul merasa terancam kedudukannya tatkala mengetahui kesuksesan Daud dan dongkol atas berkat Allah yang diterimanya. Maka Saul berusaha membunuh Daud. Karena dikejar oleh 3.000 orang pilihan Saul, Daud dan pasukannya melarikan diri dan bersembunyi di belakang gua di En-Gedi. Di tempat ini, Daud memiliki kesempatan emas untuk membunuh Saul. Namun, dia tidak melakukannya karena bagi dia, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud tidak membalas dendam, tetapi membiarkan Allah yang memberi penghakiman. Penginjil Markus hari ini mengisahkan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Mereka yang dipanggil rela datang tanpa paksaan. Namun, Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 itu,
mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot adalah seorang yang agak tamak, egoistik. Ketamakan mencapai puncaknya ketika dia memutuskan untuk menjual Yesus gurunya dengan sistem barter. Yesus sebagai manusia yang bermartabat ditukarkan dengan beberapa keping perak. Yudas Iskariot kenal dan tahu segala kegiatan Yesus, yakni berbuat baik, mengerjakan mujizat-mujizat, menobatkan orang berdosa, sehingga kembali di jalan yang benar. Tetapi bagaimana dia bisa jatuh hanya karena ketamakan, kerakusannya akan uang? Boleh dikatakan Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang mata duitan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan peristiwa langka dalam sejarah kehidupan kita. Apa yang dibuat oleh Daud terhadap Saul merupakan perbuatan yang dilandasi bukan oleh dendam, namun rasa hormat pada raja. Yang dialami Yesus adalah menerima salib kehidupan dan mati. Kita belajar dari Daud yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan menyerahkan semua perkaranya pada keadilan Tuhan. Kita imani Yesus yang rela mati demi menyelamatkan dosa dan kesalahan kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus menjadikan kita sekalian sebagai sahabatnya, walau kita berdosa terhadapnya. Saudara, duduklah dengan tenang. Bila mana seorang sahabat berpaling dari Anda, diam-diam tetaplah mendukung dia. Jadilah seperti bintang yang terus-menerus bersinar, betapapun gelapnya. Belajar dari Daud yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menghendaki kami semua hidup damai. Jauhkanlah kami dari niat-niat jahat terhadap sesama, dan bangunkanlah di dalam diri kami rasa hormat seorang akan yang lain. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.